Halo guys, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Despinaya dengan NPM A1J021006 dari Prodi Pendidikan Nonformal, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul tentang budaya organisasi sekolah efektif. Apa sih budaya sekolah ataupun madrasah? Yang merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai atau value yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru dan karyawan yang ada di dalam sekolah. Yang pertama yaitu ada pengertian budaya organisasi. Menurut Fatah, sebuah persepsi bahwa sadar bagi anggota organisasi yang meliputi kata tindakan, rasa keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Sedangkan menurut Martin, budaya organisasi merupakan serangkaian sikap, nilai, keyakinan yang umumnya diciptakan untuk mengarahkan perilaku organisasi. Sedangkan menurut Kinman dan Russell, budaya organisasi merupakan filosofi, ideologi, nilai-nilai, keyakinan, ataupun asumsi-asumsi dan norma-norma yang dianut bersama. Yang kedua yaitu ada pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, secara ada pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi dan misi tujuan sekolah secara efektif, baik secara efisien. Adapun yang kedua mengenai tentang karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto, karakteristik budaya organisasi meliputi yang pertama, inisiatif individu, yang kedua, toleransi terhadap risiko, yang ketiga, pengarahan, yang keempat, ada integrasi, yang kelima, dukungan manajemen, yang keenam, pengawasan identitas, 8 sistem penghargaan, 9 toleransi terhadap konflik, dan terakhir ada pola komunikasi. Sedangkan menurut Rahmawati terdapat 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan keputusan, yang kedua, perhatian kerincian, yang ketiga, ada orientasi hasil, yang keempat, ada orientasi orang, yang kelima, ada orientasi tim, dan keenam, keagresifan, dan yang terakhir yaitu ada kemantapan. Adapun tipe budaya organisasi, menurut Moni dan Primex, tipe budaya organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, open dan partisipatif system. Open dan partisipatif system ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, di mana komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh keperhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Yang kedua yaitu ada koleset dan autokratik kultur, ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang otokrasi dan kuat. Pembahasan selanjutnya mengenai tentang unsur budaya organisasi, di mana terdapat asumsi dasar, adaptasi, citra dan brand yang khas, acuan perilaku, pewarisan, berbagai nilai, pedoman mengatasi masalah, pemimpin, seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut. Fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberikan identitas organisasi anggotanya, yang kedua memudahkan komitmen kolektif, yang ketiga mempromosikan stabilitas sistem sosial, dan membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Sementara menurut Hikmat, fungsi
Fungsi budaya organisasi yaitu ada pemberi dari organisasi yang lain. Yang kedua, identitas anggota seluruh organisasi, komitmen anggota di atas kepentingan bersama, perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus dilakukan, katakan, dan serta mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Adapun ciri-ciri budaya organisasi sekolah yang efektif. Yang pertama yaitu adanya kerjasama, di mana kerjasama sangat diperlukan di dalam sekolah karena dalam visi dan misi tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Yang kedua adanya rasa saling percaya, di mana rasa saling percaya harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan rasa percaya ini, maka akan dapat meminimalisirkan konflik di dalam organisasi. Yang ketiga, adanya sikap keterbukaan dan transparan, baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.